Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan matan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-15, yaitu tentang menjaga amal atau perilaku. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Quran Surah Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaffayna bi'isa bani Maryama wa atainahul inzila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan wa rahbaniyatan ibtada'uha maka tabnaha alaihim ila batiga ridwanillahi fama ra'auha haqqa riayatiha. Dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang seharusnya. Quran Surah Al-Hadid ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kallati naqaddat aslaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Quran Surah An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Di antara hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling disukai oleh Allah ialah amal yang dilakukan secara kontinu atau istiqomah. Hadis ini sudah dikemukakan sebelumnya. Dari Umar ibn Khattab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga tidak membaca hijib atau wiridnya atau bacaan-bacaan lain pada waktu malam, kemudian ia membacanya pada waktu pagi, yakni waktu antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka dicatat untuknya seakan-akan ia membacanya pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim dan diriwayatkan juga di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 747. Adapun faedah hadis ini adalah bahwa agama Islam memberikan kemudahan kepada umatnya, yaitu dalam mengamalkan satu amalan-amalan atau baca-bacaan yang masyru', yang disyariatkan, kemudian dia terhalang membacanya pada malam hari, maka masih ada kesempatan untuk membacanya di waktu antara sholat subuh hingga sholat zuhur. Dan amalan yang dibaca tersebut di pagi harinya, yang seharusnya dibaca pada malam hari, namun karena dia mungkin kelelahan sehingga tertidur, maka dapat dikerjakan setelah sholat subuh hingga rentang waktu sholat zuhur. Maka hal itu dicatat sama seperti ketika dia mengamalkannya di waktu malam. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Amr ibnul As. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Tadinya ia suka bangun dan sholat malam, kemudian ia meninggalkan sholat malamnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor 1152 dan dalam Sahih Muslim nomor 1159. Adapun faedah hadis ini adalah semakna dengan hadis yang menyatakan bahwasanya amal yang paling disukai oleh Allah ialah amal yang dilakukan secara istiqomah, yaitu amal yang sedikit tetapi istiqomah. Jadi jangan seseorang itu mengerjakan misalnya sholat tahajud 10 rakaat. Sholat tahajud 11 rakaat. Satu malam.
kemudian malam berikutnya dia tinggalkan, maka hal yang seperti ini adalah hal yang tidak bagus. Jadi dia yang lebih utama adalah amalan sedikit tapi dilakukan secara istiqomah, terus menerus. Misalnya dia sholat witir 1 rakaat, tapi dilakukannya terus menerus, istiqomah, maka hal ini lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang ketiga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Rasulullah tidak sempat melakukan sholat malam karena alasan sakit atau yang lain, beliau melakukannya pada waktu siang sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim nomor 746. Jadi termasuk sunnah adalah apabila seseorang terhalang melakukan satu amalan seperti qiyamul lail pada malam hari, maka kemudian dia terhalang untuk melakukannya, maka dia boleh mengqadanya pada waktu siang, yaitu tadi antara waktu subuh hingga zuhur. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah telah kita bacakan kitab Matan Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-15 tentang menjaga amal. Ya, jadi kesimpulannya hendaknya kita selalu menjaga amalan-amalan kita. Apabila amalan tersebut terhalang untuk melakukannya pada malam hari seperti qiyamul lail, maka kita bisa mengqadanya pada siang hari, yaitu di antara waktu setelah subuh hingga menjelang zuhur. Kemudian di antara amal yang paling disukai Allah adalah amalan yang sedikit namun dikerjakan secara istiqomah atau berkesinambungan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.